Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ingin membicarakan tentang komputer. Yang pertama adalah tentu saja kita akan menggambar strukturnya. Ini adalah mikroprosesor. Mikroprosesor punya 3 komunikasi utama. Yang pertama adalah jalur kabel. Ini disebut dengan bus data. Bus data ini isinya adalah kabel guys, kumpulan kabel guys. Jumlahnya ada yang 32 atau 64. Ini menjadi tipe dari komputer yang kita miliki atau laptop ya guys biasanya. Oh ini tipe 32 atau 64. Ini kabel isinya 32 atau 64. Dan ini sistemnya adalah paralel. Paralel berarti tiap kabel bisa mengirimkan data digital. Berikutnya guys adalah ini guys, bus address. Wah, lebih kecil guys, isinya juga lebih sedikit. Ini adalah bus address atau alamat guys. Kita ketahui peripheral atau perangkat tambahan di dalam komputer ini atau laptop itu banyak sekali, USB, RAM, ROM, VGA, lalu ada WiFi yang baru ini, WiFi, Bluetooth dan seterusnya. Karena itu perangkat-perangkat ini biar tidak terjadi crash, maka perlu ada address atau pengalamatan masing-masing dari peripheral itu. Lalu berikutnya adalah, nah ini bus yang sedikit juga nih kabelnya, disebut dengan bus control. Ini disebut dengan bus control. Nah, peripheral ini juga isinya kawat-kawat guys atau konektor. Makanya motherboard itu isinya jalur-jalur guys, karena jalurnya banyak sekali. Nah, mikroprosesor itu dalam mengomunikasikan dengan peripheral atau perangkat-perangkat tambahan itu dengan menggunakan 3 komunikasi ini. Bus data bisa untuk melempar data atau memasukkan untuk diproses di mikroprosesor, address untuk mengalamati atau memberi nama masing-masing peripheral. Oke, ini adalah peripheral yang mungkin sudah sangat berkembang ya. Ini mungkin layar. Di sini ada VGA. Waduh, VGA. Lalu di sini ada RAM. Di sini ada ROM. Bedanya RAM adalah memori yang jika nanti kelistrikan dimatikan, maka RAM juga akan isinya kosong. RAM itu adalah random access memory. Dia memang tujuannya untuk menyimpan data-data digital, tetapi untuk sementara saja ketika proses berjalan. Kalau ROM, read only memory, itu adalah berisi data digital wajib ya. Jadi dia tidak bisa dihapus. Data ini ada di sini untuk berkomunikasi dengan mikroprosesor. Pada saat awal juga dia membutuhkan ROM ini. Lalu di sini ada USB. Wah, ini banyak ya USB-nya. Lalu di sini ada mouse. Di sini ada keyboard. Wah, keyboard. Lalu di sini ada WiFi, Bluetooth dan seterusnya. Banyak lagi. Nah, masing-masing dari peripheral ini yang begitu banyak ini nanti mungkin akan saya tambah ya. Ini ya masing-masing punya bus data juga ke sini. Ini punya bus data, semuanya punya bus data. Bus datanya bisa in, bisa out. Semuanya bisa in, bisa out. Walaupun keyboard itu kayak kita hanya menampilkan data ke sini, tetapi juga ini bisa mengambil data. Dan ini kadang bentuknya ada yang serial, ada yang macam-macam guys. Nanti kita akan coba bahas sedikit-sedikit guys. Ini semuanya sistemnya semua membutuhkan koneksi ke bus data karena semuanya akan berkomunikasi data secara langsung dengan mikroprosesor. Nah, berikutnya adalah alamat. Nah, ini penting. Jadi semua perangkat itu punya alamat yang berbeda-beda semuanya. Ya, inilah yang menyebabkan sistem di komputer tidak bisa terjadi crash atau benturan data karena semua akan terkontrol oleh bus control. Ini
Tujuannya untuk mengontrol jalur dari peripheral. Ini sangat penting. Semuanya sama guys. Oke. Pada saat pertama kali komputer dinyalakan, maka terjadi sistem yang disebut dengan pause. Pause ini Bray dalam bukunya ya, Pentium 4 kalau nggak salah itu mengatakan bahwa sistem pause itu mengambil data dari ROM mikroprosesor, lalu berikutnya dia akan ngabsen tuh guys. Lu ada? Yes. Lu ada? Yes. Lu ada? Yes. Seterusnya. Kalau RAM-nya nggak ada, maka ini ada speaker deh. Nah, ini termasuk nih guys. Ini termasuk speaker, maaf ya, spidol ya, harusnya hitam. Ini speaker. Wah. Speaker juga nanti dia akan melakukan mengeluarkan data tit tit tit. Nah, kalau bunyinya begitu, maka yang tidak ada mungkin RAM. Tapi kalau tit 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 tit, mungkin hard disk atau apa. Wah, ini belum ya, ada hard disk juga di sini. Hard disk. Wah. Gitu guys. Jadi pada saat pause untuk pertama ini ngabsen nih guys, layar oke, VGA oke, semuanya oke. Kalau VGA nggak ada tapi dia masih bisa disupport oleh RAM, oke, ya tidak masalah, ini tambahan nih. Jadi yang wajib itu harus ada keyboard nggak apa-apa kan. Kalau kita pakai mouse, ada mouse juga di sini, mouse. Nah, oke, ini adalah arsitektur dari komputer NT yang terakhir adalah Pentium 4. Saya masih punya guys, alhamdulillah. Nah, berikutnya sistem kerja dari komputer ini kita tahu adalah menggunakan sistem kerja dari kode biner ya, atau binary code. Biner yang punya data punya simbol 0 dan 1. Jadi data digital ini adalah satuan data digital disebut dengan bit ya. Bit punya simbol 0 dan 1. Nah, dalam video saya sebutkan kalau saya punya file 5 megabyte, maka byte itu 1 byte itu sama dengan 8 bit. Satuan data terkecilnya adalah ini bit ya, satuan data terkecilnya. Jadi ini memiliki 40 juta mega ya, mega saya ganti dengan juta bit. Sedangkan bit adalah simbol data atau kode 0 dan 1. 0 dan 1 dalam operasionalnya nanti macam-macam guys. Kalau ada yang ada USB, contoh mana USB lah ini adalah flash disk. Nah, flash disk. Nah, flash disk maka dia adalah penyimpanan yang tak menguap. Jadi sistemnya dia tersimpan di sini nih. Nah, kalau ROM itu yang menguap. Jadi data disimpan hanya untuk simpanan sementara. ROM ini tidak hilang ya, datanya utuh. Flash disk dia utuh. Kita kenal dengan volatil dan non volatil, menguap dan tak menguap. Itu. Jadi sebanyak data 40 juta kode 0 dan 1 yang tersimpan di sini guys. Yang tersimpan di sini itu bisa berpindah. Kalau seandainya flash disk saya colok di sini. Apa yang terjadi? Prosesnya adalah si flash disk ini mengirim data, saya ada ini. Nah, terus lalu alamat ini ya jelas memberikan ke mikroprosesor bahwa alamat ini mau ngomong nih. Terus dia mengirimkan data, oke, apa yang kamu punya, nah gitu. Ketika ini kita klik, kita pakai mouse, mana mouse? Nah ini kita klik di layar untuk tampilan ini ya, mau menampilkan ini, maka secepatnya nih dia langsung nyeken. Nah padahal pada saat berjalan komputer juga melakukan pekerjaan lain, di layar masih ngetik dan seterusnya. Karena itu data-data itu bisa disimpan sementara di RAM. Random access memory ini. Nah, khusus untuk layar karena dia membutuhkan transfer data yang begitu cepat dan banyak terus-menerus tiap detiknya, maka dibutuhkan supporting memori tersendiri yang kita kenal dengan VGA. Nah, gitu. Jadi, kalau seandainya nggak ada VGA, RAM bekerja keras tuh untuk mensupport data-data tadi yang sebenarnya ini juga diantrikan. Jadi sistemnya dia ngantri tuh.
Karena itu ketika kita memindah ya copy paste dari satu ini data ke hard disk, mana hard disk tadi, ke hard disk ke sini, maka ini akan memberikan data ya, ini akan memberikan data alamatnya ya. Lalu dia akan scan semuanya untuk ditampilkan di sini. Setelah itu, kalau ada perintah untuk memindah data, maka yang terjadi adalah ini tadi akan ada transfer data ke sini. Tetapi biasanya bisa disupporting oleh RAM dulu. Karena itu kalau kita ada flash 1, ada flash 2, maka sistemnya pasti ngantri ini selesai dulu centang baru ini. Ini bekerja untuk di copy paste berikutnya. Karena itu sistem di sini harus bagus. RAM semakin besar, maka banyak data yang bisa sementara disimpan di sini, maka proses mikroprosesor juga akan semakin ringan dalam mensupporting data ke hard disk lah, mau disimpan ke sana dan seterusnya. Nah, kebutuhan VGA ini terutama untuk gamer sungguh sangat luar biasa, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena layar yang bergerak itu membutuhkan data yang sangat besar sekali. Nah, ini supporting VGA untuk mensupport layar sehingga RAM tidak benar-benar terbebani oleh komunikasi data, gambar, dan suara yang setiap detik bergerak terus. Oke, dan ini sistemnya adalah USB. Contoh nih guys, ini saya loncat-loncat ya guys, karena ini pemahaman dasar. Semoga kita bisa memahami bahwa prosesnya begitu. Untuk proses awal, untuk mendalami lagi, silahkan baca buku yang lebih valid lagi. Ketika flash disk ini kita nyalakan, flash disk ini sistemnya itu kayak tusuk sate guys. Tusuk sate itu gimana prosesnya? Tusuk sate ini datanya itu tersimpan satu-satu guys. Namanya universal serial bus. Nah, berarti serial itu one by one. Jadi data itu disimpan one by one, satu-satu kayak tusuk sate. Lalu ketika mentransfer mau pindah ke sana, ini juga satu-satu guys, satu-satu. Nah, kalau saya mau mentransfer 5 mega, kecil kan ini? Itu sebenarnya yang saya transfer 40 juta kode 0 dan 1 secara langsung, satu-satu. Berbeda dengan proses kerja paralel. Dulu ada di sini DB konektor nih ya, DB25. Ini paralel nih guys, koneksi paralel. Tetapi karena bentuknya gede, maka ini sekarang di komputer atau laptop zaman sekarang nggak ada. Diganti dengan USB yang hanya memiliki 4 pin. 4 pin ini plus, minus, lalu TX, RX. Itu aja datanya lewat sini. Jadi mainnya sinyal tuh guys, sudah guys. Oke, itu adalah hal yang sungguh luar biasa yang ternyata Allah mengizinkan kita memahami ini semua dalam bentuk gadget yang sudah kita pegang. Mau ada di Android, mau ada di laptop, HP, atau mau di komputer, sama aja prosesnya. Semua ada mikroprosesor, ada layar, ada RAM, ada ROM, ada peripheral tambahan, ada keyboard, ada layar sentuh, ada WiFi, ada Bluetooth, dan seterusnya. Hampir sama. Saya memang tidak memahami bagaimana yang inti 2 itu, core to duo, dan seterusnya. Bagaimana ini dipisah menjadi 2 inti. Nah, saya tidak memahami karena buku yang saya baca adalah Bebre yang hanya membahas tentang komputer basis satu keping mikroprosesor. Sungguh luar biasa apa yang ada di hadapan kita saat ini. Kita ketemu di analisa berikutnya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.